Audio Jungle. Halo teman-teman, welcome back to Inpod Intersekolar Podcast episode ke-7 dengan saya Ayu Landari dari Prodi Agribisnis Universitas Brawijaya. Nah, pada episode 7 kali ini kita akan membahas terkait tentang cerita Maperta Get to Know beasiswa basis UB. Nah, seperti yang kita tahu, beasiswa merupakan fasilitas terbaik yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang dimana dapat membantu pendidikan mahasiswa. Nah, dengan beasiswa ini banyak sekali mahasiswa yang dapat mendapatkan pendidikan tinggi tanpa memikirkan biaya. Nah, dengan adanya podcast kali ini kita akan membahas seputar tips and trik dan cara memperbesar peluang mendapatkan beasiswa ini. Nah, beasiswa yang akan kita bahas yaitu beasiswa basis UB. Sekarang kita bersama salah satu mahasiswa dari Universitas Brawijaya penerima beasiswa basis UB. Jangan berlama-lama, kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak. Halo. Boleh nih perkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Camalia Frida Brilianti. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan Universitas Brawijaya. Nah, kalau boleh tahu, kakak dari angkatan berapa sih, Kak? Oke, saya dari angkatan 2023 atau sekarang masih semester 2. Baru ya, Kak? Iya. Kesibukannya jadi mahasiswa gimana sih, Kak? Pasti awal-awal tuh masih kaget ya, karena itu perbedaan yang sangat jauh dari SMA ke kuliah. Dan di sisi lain kesibukan saya saat ini yaitu saya mengikuti 2 organisasi di Fakultas Pertanian, yaitu saya sebagai staf BEM di Pemberdayaan Perempuan Progresif atau P3, sama di HMKT atau Himpunan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya sebagai staf advokesma. Wah, sibuk sekali ya, Kak, ternyata. Nah, kalau BTW aku dengar kakak ini penerima beasiswa basis UB ya, Kak? Iya, betul. Kalau boleh tahu nih, kakak terima beasiswa ini dari semester berapa sih, Kak? Oke, saya menerima beasiswa basis UB ini baru di semester 2. Nah, kalau boleh tahu, pasti teman-teman juga banyak yang bertanya kan, apa sih beasiswa basis UB? Boleh gak sih, Kak, dijelasin kepada teman-teman? Oke, jadi beasiswa basis UB adalah suatu beasiswa di mana dari organisasi Akmil Zakat dan Sodakohnya Universitas Brawijaya, di mana beasiswa ini dikhususkan untuk mahasiswa yang beragama Islam dan merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya aktif di semester 2 sampai semester 8 dan sedang tidak mendapatkan beasiswa manapun. Oh, jadi bisa daftar dari semester kedua ya, Kak? Betul, bisa banget. Ngomong-ngomong, kakak terasa terbantu banget gak sih dengan beasiswa ini? Pasti terbantu banget ya, karena dengan adanya beasiswa ini saya bisa melanjutkan pendidikan saya tanpa memikirkan ekonomi saya yang sangat berkurang. Nah, kakak awalnya tuh dapat beasiswa ini dari mana sih informasinya? Oke, untuk informasi beasiswa basis UB ini saya dapetin awalnya itu dari media sosial Instagram, yang kemudian dibantu oleh kakak tingkat saya untuk mendaftar dan melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya gitu. Wah, kakak dapatnya berarti dari tahun 2023 kemarin ya? Ya. Nah, gini Kak, kan jadi kalau kita dapat beasiswa tuh pasti ada kan syarat-syarat dan ketentuannya kan. Nah, boleh gak sih dijelasin ke teman-teman? Siapa tahu mereka bisa mempersiapkan tuh terlebih dahulu. Oke, jadi buat syarat-syarat untuk mengikuti beasiswa basis UB, yang pertama itu mahasiswa yang beragama Islam, yang kedua yaitu merupakan mahasiswa aktif di Universitas Brawijaya, yang ketiga seorang duafa atau sebagai tahfiz Al-Quran, dimana kalau tahfiz Al-Quran ini adalah tahfiz yang hafal 30 juz ayat Al-Quran. Habis itu merupakan mahasiswa semester 2 sampai semester 8 dan sedang tidak mendapat atau mendaftar beasiswa lain selain basis UB. Wah, ternyata ketentuannya juga banyak-banyak tapi nggak terlalu rumit ya? Iya, betul. Nah, gini Kak, kan kakak kan tadi sudah menyampaikan syarat dan kriterianya kan? Nah, itu kan pasti ada kayak dokumen-dokumen. Ada nggak sih dokumen pendukung yang bisa dibuat teman-teman supaya memperbesar peluangnya?
Oke, karena saya di sini di beasiswa basis UB itu sebagai duafa, syarat pendukung yang dibutuhin itu pertama adalah surat pernyataan, di mana surat pernyataan ini udah disediakan oleh beasiswa basis UB, jadi kita tinggal ngisi formatnya saja. Habis itu ada SKTM atau surat keterangan tidak mampu, di mana ini didapatkan dari kelurahan atau balai desa tempat tinggal masing-masing. Habis itu ada kartu keluarga, ada KTP baik orang tua maupun pribadi, serta foto rumah. Wah, menarik sih Kak. Kalau boleh tahu tuh di beasiswa ini apa saja sih yang didapatkan benefit yang Kakak terima? Oke, untuk beasiswa basis sendiri itu hanya mendapatkan potongan UKT sebesar 3,5 juta, di mana potongan ini itu langsung ke aplikasi Siam. Jadi kita nggak perlu kayak misalnya nggak perlu ke bank pribadi kita, jadi langsung dipotong ke akademiknya kita, keuangannya akademik gitu. Oh, berarti itu Kakak mendapatkan potongan UKT ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu UKT awal berapa? Terus setelah dapat ini jadi berapa Kak? Oke, UKT awalnya saya itu 5 juta, kemudian mendapat potongan 3,5 juta menjadi 1,5 juta. Wah, menarik ya Kak. Oh ya, untuk waktu Kakak awal-awal menerima, itu kan Kakak dari semester 2 kan ya? Iya. Nah, gimana sih perasaan Kakak yang awalnya semester 1 membayar UKT sendiri, terus di semester 2 dapat beasiswa? Jadi perasaan yang pasti sangat-sangat itu tuh pasti seneng banget kan, karena kita nggak perlu mikirin uang banyak-banyak buat ngelanjut pendidikan kita, dimana walaupun emang perekonomian keluarga saya itu nggak begitu bagus, tapi buktinya saya bisa melanjutkan pendidikan saya dengan adanya beasiswa ini gitu. Wah, berarti sangat banget membantu ya Kak. Iya. Oh ya, sewaktu Kakak lolos tuh terus dinyatakan award beasiswa itu, apa sih reaksi dari orang tua Kakak? Pasti reaksinya tuh seneng banget ya, karena yang mereka takutin kalau misalnya nggak bisa melanjutkan pendidikan anaknya, dengan adanya beasiswa ini pendidikan anaknya itu bisa bisa selesai, bisa lanjut ke semester berikutnya tanpa memikirkan ekonomi yang begitu besar gitu. Oh ya Kak, kalau boleh tahu Kakak itu berapa bersaudara Kak? Dan saya bersaudara itu ada 4, saya sebagai anak kedua gitu. Sewaktu Kakak lolos beasiswa ini, boleh gak sih Kak diceritain pengalaman saat menjadi award dari beasiswa ini? Oke, untuk pengalaman sendiri dari beasiswa basis ini, saya pernah menjadi perwakilan dari Fakultas Pertanian, di mana di seminar nasional ini sebagai penerima beasiswa basis UB dan sebagai penyerahan juga, di mana waktu seminar ini juga menjelaskan tentang akmil zakat dan sodaqoh, agar kita lebih memahami gimana zakat sama sodaqoh ini berguna untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Wah, berarti bermanfaat sekali ya. Ya. Oh ya Kak, aku mau tanya dong Kak, seumpama daftar beasiswa ini dimulai dari semester berapa ya? Apakah harus dari semester 2 atau setiap tahunnya ada pendaftarannya? Oke, untuk beasiswa ini itu ada di setiap semester, di mana dimulai pendaftarannya itu boleh untuk mahasiswa semester 2 sampai semester 8. Jadi ini beasiswanya itu per semester, bukan secara langsung semuanya gitu. Oh, berarti setiap semester tuh kita harus mendaftar ulang ya? Ya, betul. Selama menjadi awarder ini, apa sih kewajiban Kakak yang harus Kakak penuhi? Oke, kewajibannya harus terpenuhi pastinya itu akademik nomor 1 ya Kak. Tapi di sisi lain, agar saya meningkatkan kemampuan saya selain akademik, saya mau mengikuti organisasi, yang mana organisasi ini nggak boleh mengesampingkan akademik saya gitu. Jadi akademik harus yang utama kan ya? Iya, betul. Oh, berarti di beasiswa ini ada ketentuan ketentuan IPK kayak gitu Kak? Untuk ketentuan IPK itu ada, yaitu sebesar 3 paling minimal. 3 minimal ya Kak. Berarti kalau menurut Kakak tuh mendapatin IPK 3 tuh mudah nggak sih? IPK 3 itu mudah asal kita ada kemauan dan
ada usaha, kita mau mendapatkan itu untuk belajar, usaha untuk bekerja, gimana kerja kelompok dikerjain tugasnya, praktikum berangkat, laporan praktikum dikerjakan, dan lain-lain. Jadi kakak berarti tidak terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan di organisasi dan ngutamain akademik ya? Ya. Baik kak, apa sih kesulitan tantangan kakak hadapi selama jadi mahasiswa untuk mempertahankan beasiswa ini? Oke, sebenarnya tantangannya itu untuk saat ini itu belum ada ya, tapi bagaimana saya memikirkan untuk manajemen waktu, di mana akademik saya jalan, organisasi saya jalan, yang mana saya harus bisa mempertahankan beasiswa ini untuk semester-semester berikutnya ke depan, yang mana pasti kan yang minat itu jadi tambah lebih banyak ya, karena pasti ada mahasiswa baru yang lain, ada mahasiswa yang lama yang belum tahu jadinya tahu dan ikut mau daftar. Itu kan menjadi salah satu tantangan gimana saya harus mempertahankan untuk mendapatkan beasiswa ini lagi gitu. Oh, berarti beasiswa basis ini kita daftarnya setiap tahunnya kan ya? Ya. Berarti sayangnya terus bertambah setiap tahunnya. Ada gak sih kak saran dan tips untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri di beasiswa ini? Oke, jadi untuk teman-teman semuanya, baik yang mau mencari beasiswa atau mau yang mendapatkan beasiswa, baik beasiswa basis maupun beasiswa yang lain, saran saya, walaupun saya juga sering ditolak oleh beasiswa yang lain dan akhirnya saya bisa membuktikan saya mendapatkan beasiswa ini, yang pertama itu gak usah takut kalau misalnya mau mencoba, karena gak ada yang salah ketika kita mau mencoba. Masalah usaha itu kita pasrahin pada diri kita, untuk masalah hasil kita pasrahkan pada Tuhan yang kuasa gitu. Wah, berarti itu ada rasa ketakutan gak sih awalnya? Ya. Nah, sebagai teman-teman tuh kan saya juga ingin mendaftarkan beasiswa kan. Nah, ada tuh ketakutan di dalam diri saya. Ya. Kayak wah, saingannya banyak banget nih. Nah, itu gimana sih cara kakak buat ngatasinya? Oke, saingan itu nggak usah dilihat, tapi kamu yakin sama diri kamu kalau kamu itu mampu. Kalau kamu mampu pada diri kamu sendiri, pasti kamu bisa buat ngadepin ke depannya. Berarti kita harus menanamkan terlebih dahulu kan ya di hati. Iya, betul. Nah, kakak tuh selama jadi awarder ini, kakak kan merasa kayak senang sekali kan pasti. Nah, ada gak sih kayak apa yang ingin kakak wujudin setelah kakak menerima beasiswa ini? Setelah saya menerima beasiswa ini, yang ingin saya wujudin pastinya itu saya harus menstabilkan nilai saya, dimana kemarin kan nilai saya udah 3,2 ya IPK-nya, itu saya ingin lebih ningkatin, dimana agar peningkatan nilai saya ini sejalan dengan akademik saya dan organisasi saya gitu. Berarti kakak harus kedua-duanya kan ya. Nah, ini ada pertanyaan dari saya kak. Saya juga boleh. ingin mendaftar ya. Iya. Siapa tahu bisa mewakili teman-teman yang ingin mendaftar juga. Nah, di beasiswa basis ini selain dapat UKT, itu kan juga tadi ada seminar-seminar kayak gitu kan. Nah, terus kakak menambah relasi nggak sih di dalam beasiswa ini? Terus kayak ada nggak sih manfaat bagi kita selain hanya biaya pendidikan saja? Oke, untuk relasi itu pasti banget ya, waktu saya ikut seminar nasional itu, saya juga ikut berkenalan dengan semua penerima basis UB yang sebagai perwakilan fakultasnya, ada dari fakultas FIA, FEB, vokasi dan lain-lain, dimana itu semuanya itu menyeluruh ya, yang dapat itu semuanya dari fakultas masing-masing itu pasti ada gitu. Wah, oh ya kak, saya ada lagi nih pertanyaan. Ya, boleh. Jadi gini ya, kan kita seumpama ingin mendaftar itu tuh ada kayak tadi kan sudah disebutin kayak surat keterangan tidak mampu kan ya. Nah, itu gimana sih cara dapetinnya, susah apa enggak? Masalah susah atau enggaknya itu tergantung sama balai desa masing-masing ya. Jadi yang pertama itu kan pasti kita itu meminta surat keterangan ke Bapak RT atau Bapak RT dan RW, yang habis itu dilanjutin ke kelurahan dengan membawa berkas-berkas yang habis itu disyaratkan, karena masing-masing kelurahan itu punya persyaratan yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau boleh tahu syaratannya itu berkasnya apa saja sih kak?
Oke, untuk persyaratan di daerah saya, yaitu pertama itu ada kartu keluarga, habis itu KTP, di mana itu KTP semua kartu keluarga, semua anggota keluarga yang sudah mempunyai KTP. Setelah itu foto rumah, baik depan, belakang, kanan, dan kiri. Habis itu ada surat pernyataan yang dimana ini ada saksinya, yaitu saksinya adalah tetangga sebelah kanan dan kiri. Habis itu ada foto rekening listrik, rekening air, sama kondisi rumahnya gimana, kayak misalnya lantainya berkeramik atau tidak, temboknya pakai beton atau bukan, atapnya pakai seng atau bukan gitu. Berarti itu harus sesuai fakta ya? Ya, sesuai fakta. Kalau boleh tahu itu ada pensurveian nggak sih Kak ke lokasi? Kalau penyurveian dari balai desa itu nggak ada, paling dari Bapak RT sama Bapak RW karena disesuaikan gitu. Wah, oh ya Kak, Ya. tadi kan udah dikasih tips and trick ke semuanya kan. Nah, boleh gak sih sekali lagi disemangatin para calon-calon penerima beasiswa? Oke, buat teman-teman semuanya, baik yang mau menerima beasiswa atau yang mau mencoba beasiswa dan udah ditolak berkali-kali oleh beasiswa yang lain, saya saranin apapun yang ada beasiswa ini, ketika kalian tuh bisa mendaftar, daftar. Ketika kalian bisa mencoba, coba. Gak usah takut akan seleksinya, gak usah takut akan tantangannya. Kalian usaha coba dulu. Ketika kalian bisa berusaha untuk melawan itu, kalian pasti bisa untuk mendapatkannya gitu. Wah, semangat. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan beasiswa, jangan lupa juga kita jangan sampai menyerah untuk mencari informasi seputar beasiswa tersebut. Dan ya, untuk kakaknya sebagai salah satu, dia kan juga dulu pernah ketolak beberapa beasiswa sih, ya Kak. Betul. Nah, tapi kakaknya nggak menyerah kan, Kak Kamal tidak menyerah sampai akhirnya dia bisa mendapatkan beasiswa. Nah, untuk itu semua, saran untuk teman-teman, kalian jangan sampai menyerah, terus berusaha mencari peluang tentang beasiswa dan lain sebagainya. Jangan menyerah dengan banyaknya hal-hal yang akan dihadapi, kayak tantangan saingan dan lain sebagainya. Nah gini Kak, kan terima kasih atas waktunya Kakak waktu yang Kakak luangkan. Pasti dengan kesibukan Kakak bisa menghadiri acara pada siang hari ini pada podcast Interscholar ini. Nah, Interscholar ada nih Kak satu jargon. Oke, apa itu? Nanti saat saat ngomong Interscholar, nanti Kakak bisa mengikuti raih peluang, ciptakan masa depan yang gemilang. Oke. Kakak udah siap apa belum? Insya Allah Atau siap. mau ku ulang sekali lagi? Boleh. Aku ulang ya Kak. Ya. Ntar kalau aku bilang Interscholar 2024, kakaknya jawab raih peluang, ciptakan masa depan yang gemilang. Oke. Baik, kita mulai ya Kak, bersama-sama. Untuk yang di belakang layar bisa nih sekalian barengin. Kita mulai ya. Oke. Interscholar 2024, raih peluang, ciptakan masa depan yang gemilang. Terima kasih Kak Kamal. Sama. Audio Jungle.